Iya, Tante. Gea ya? Geanya lagi tidur. Siapa, Ma? Gea. Sudah beberapa hari sejak Gea kembali ke Indonesia. Rumahnya terasa asing tapi juga menenangkan. Setiap pagi, Mama Gea selalu menyiapkan teh hangat di meja makan. Berharap kehangatan itu bisa membantu anaknya mengembalikan sedikit demi sedikit ingatannya yang hilang. Kadang, Gea hanya duduk diam di balkon, menatap pepohonan sambil memainkan rambutnya, mencoba mengingat potongan masa lalu yang masih kabur di kepalanya. Meski banyak orang datang menjenguk, Gea belum benar-benar merasa mengenal mereka. Ada rasa hampa di dalam dada, seperti sebagian dari dirinya masih tertinggal di tempat lain. Ia belum tahu bahwa ada seseorang bernama Dot. Seseorang yang pernah membuatnya tersenyum dan menangis di saat yang sama. Yang kini jauh di seberang negeri, masih memikirkan dirinya. Mama Gea dayem-dayem, sering memperhatikan anaknya dari jauh. Kadang beliau tersenyum, tapi kadang matanya berkaca-kaca. Ia tahu, meski Gea tampak tenang, hatinya masih berjuang untuk menemukan siapa dirinya yang dulu. Sore itu, udara agak mendung. Gea duduk di teras rumah, menatap langit yang mulai kelabu. Mamanya keluar, membawa selimut tipis dan menutupi bahu. "Gea, jangan duduk di luar terus, nanti masuk angin," katanya lembut. Gea hanya tersenyum tipis dan mengangguk pelan. Malam pun datang. Rumah mulai sunyi. Di kejauhan, terdengar suara motor berhenti di depan pagar. Mama Gea menoleh dari ruang tamu. Ia melihat seorang pria turun dari motor, melepas helm, lalu berdiri dengan ragu. Pria itu adalah Jerry, seseorang dari masa lalu. Gea yang belum pernah ia ceritakan lagi sejak anaknya pulang dari Australia. Mama Gea menarik napas dalam. Ia sebenarnya kurang suka Jerry datang lagi, bukan karena dendam, tapi karena ia tahu Jerry bukan orang yang tepat untuk anaknya. Apalagi setelah tahu siapa yang benar-benar ada di sisi Gea selama masa sulitnya dulu. Dot. Jerry mengetuk pagar perlahan. "Permisi, Tante, saya Jerry. Mau ketemu Gea sebentar," katanya sopan tapi gugup. Mama Gea tersenyum kaku. "Gea lagi tidur, Nak. Mungkin besok saja ya, biar dia istirahat dulu," jawabnya, mencoba menolak dengan halus. Namun sebelum Jerry sempat menjawab, terdengar suara langkah kaki di dalam rumah. Gea muncul di ambang pintu dengan piyama dan wajah sedikit bingung. "Ma, siapa?" Mama Gea menatap putrinya, sedikit panik. "Enggak, Nak. Nak, cuma tamu," katanya cepat. Tapi Gea sudah melihat sosok di depan pagar. Ketika pandangan mereka bertemu, waktu seolah berhenti sejenak. Gea menatap Jerry lama, mencoba mengenali wajah itu. Ada sesuatu yang aneh, perasaan hangat yang samar, tapi juga rasa tidak nyaman yang tidak bisa dijelaskan. "Gea," suara Jerry bergetar pelan. "Kamu masih ingat aku?" Gea mengerutkan dahi, mencoba menggali ingatan yang tak kunjung muncul. Maaf, kayaknya aku belum ingat siapa kamu," jawabnya jujur. Jerry tersenyum pahit, menatap tanah. "Gak apa-apa, aku cuma pengen tahu kamu udah baikan." Mama Gea hanya berdiri di belakang, menatap mereka berdua dengan tatapan campur aduk, iba, tapi juga khawatir. Ia tahu terlalu cepat bagi Gea untuk dihadapkan lagi dengan masa lalu yang belum ia pahami. "Mah, boleh aku ngobrol sebentar sama dia?" tanya Gea pelan. Mamanya terdiam sejenak, lalu menggeleng lembut. "Besok aja ya, Nak. Sekarang udah malam. Kamu istirahat dulu." Jerry menatap Gea satu kali lagi, lalu tersenyum kecil. "Ya sudah, aku pamit dulu. Jaga diri, ya." Ia mengenakan helmnya dan menyalakan motor. Suara mesin memecah keheningan malam itu, meninggalkan udara hening
dan tatapan kosong. Gea yang masih memandangi jalan di depan rumahnya. Setelah Jerry pergi, Gea kembali ke kamarnya. Ia menatap dirinya di cermin. Ada sesuatu yang aneh dalam hatinya. Bukan cinta, tapi seperti rasa kehilangan yang samar. Ia tak tahu kenapa. Tapi dadanya terasa berat. Seolah ada seseorang lain di balik bayangan ingatannya yang belum sempat muncul. Seseorang yang jauh lebih berarti dari sekadar kenangan. Mama Gea berdiri di depan pintu kamar, memperhatikan Gea yang termenung. Dalam hati kecilnya, ia berbisik, "Bukan Jerry. Yang bisa bantu kamu pulih itu, Dot. Aku yakin, sudah beberapa hari sejak Gea kembali ke Indonesia. Rumahnya masih terasa asing, namun perlahan kehangatan keluarga membuatnya sedikit tenang. Setiap pagi, Mama Gea selalu menemaninya sarapan. Berharap dengan rutinitas itu, Gea bisa mengembalikan sedikit demi sedikit potongan ingatannya yang hilang. Tapi di balik semua itu, masih ada kekosongan yang tidak bisa dijelaskan, seolah ada seseorang yang penting, tapi tak mampu diingat oleh pikirannya. Sementara itu, jauh dari sana, Dot baru saja tiba di kota yang sama. Ia dan keluarganya kembali lebih cepat karena urusan pekerjaan. Mamanya sudah selesai lebih dulu dari rencana. Hatinya masih penuh dengan bayangan Gea, perempuan yang ia temani saat berjuang melawan lupa. Dalam hati kecilnya, Dot hanya ingin memastikan Gea baik-baik saja. Meski tahu mereka kini seperti dua orang asing yang terpisah oleh ingatan yang hilang. Suatu sore, saat Dot melintas di jalan kecil menuju taman dekat rumah Gea, ia tak sengaja melihat sosok yang sangat ia kenal. Gea, dengan rambut yang dibiarkan terurai, berjalan pelan di samping seorang pria yang naik motor dan kemudian berhenti di warung es krim. Dot menatapnya dari kejauhan, dan hatinya seperti diremas perlahan ketika menyadari pria itu adalah Jerry. Mereka tampak akrab. Gea sesekali tersenyum kecil, meski raut wajahnya masih canggung. Jerry berusaha membuatnya tertawa, sementara Gea tampak berusaha mengenal kembali sosok di sebelahnya. Dot hanya berdiri di pinggir jalan, tak mampu beranjak. Ada rasa perih yang ia tahan, bukan karena cemburu, tapi karena sadar bahwa Gea sedang mencoba mengenali dunia yang dulu pernah ia tinggali tanpa ingatan tentang dirinya. Langkah Dot terasa berat. Ia memalingkan wajah, menatap ke arah lain agar hatinya tidak semakin sakit. Tapi bayangan Gea yang tertawa kecil di samping Jerry tetap terpatri di kepalanya. Di dalam dadanya ada pertarungan antara rasa ingin mendekat dan rasa takut untuk mengganggu proses penyembuhan Gea. Malam harinya, Mama Gea duduk termenung di ruang tamu. Ia tahu Jerry datang menjemput Gea sore itu tanpa izin. Dalam hatinya, ia merasa tidak tenang. Ia lebih suka Gea dekat dengan Dot, anak baik yang pernah menolong Gea dalam masa sulitnya dulu. Kalau saja Dot tahu Gea sudah mulai ingat, sedikit demi sedikit, gumamnya pelan. Gea masuk ke rumah sambil tersenyum kecil. "Mah, tadi aku diajak jalan sama Jerry. Katanya dulu kita pernah deket ya?" tanyanya polos. Mama Gea hanya diam beberapa detik sebelum menjawab, "Iya, tapi Mama nggak mau. Kamu terlalu sering ketemu dia dulu. Kamu baru sembuh, Nak. Jangan terlalu memaksakan ingatanmu." Gea mengangguk pelan, tapi di dalam hatinya ada kebingungan. Ia tak mengerti kenapa nama Dot yang kadang muncul samar di pikirannya selalu membuat dadanya bergetar aneh. Kadang, saat menutup mata, ia bisa mendengar suara lembut seorang pria memanggil namanya. Suara yang tidak asing, tapi juga tidak bisa ia tempatkan. Sementara di sisi lain, Dot duduk di taman dekat penginapan keluarganya. Angin malam berembus lembut, membawa aroma hujan yang baru saja reda. Ia menatap langit,
berharap bisa mengirimkan pesan lewat bintang-bintang. Semoga kamu baik-baik aja di sana. Gea, aku nggak akan nyalahin kamu kalau kamu lupa, tapi aku bakal terus ingat kamu. Di antara rasa sakit dan rindu, Dot hanya bisa berdoa. Ia tahu, cinta sejati tidak harus selalu diingat. Kadang cukup dirasakan, dan entah bagaimana, ia yakin suatu hari nanti, Gea akan memandangnya lagi dengan tatapan yang sama seperti dulu. Bukan karena ingatan, tapi karena hati yang menemukan jalannya kembali.